kupluk-kupluk Mamang Villa gitu. Aduh. Cuma pakai slayer gitu, terus gitu berenang. Kacau, ada yang kentut lah. Ada yang apa. Halo, kembali lagi dengan channel Kita Suka Jalan. Nah, kali ini melanjutkan video yang sebelumnya, Beb. Yang persiapan pendaki pemula. Nah, kita janji buat ngobrolin part 2-nya. Part 2-nya kesalahan pendaki pemula. Nah, ini tuh biasanya suka diabaikan buat kita yang memang awam banget dan nggak tahu medan di sananya. Ini pengalaman pribadi ya sebenarnya kita share di sini. Waktu kamu mendaki Gunung Mahameru 2013 ya. Nah, ya kurang lebih 2013 banyak. Lupa. Udah lama banget soalnya. Nah, jadi itu tuh pengalaman pertama kamu mendaki di Gunung Jawa Timur. Iya, di Gunung Jawa Timur. Pertama kali. Gimana tuh ceritanya? Persiapan apa yang kamu kira belum matang ya? Waktu itu Desember, mau libur, kalau nggak salah Natal dan Tahun Baru. Nah, lagi rame banget berarti. Lagi rame di sana. Ya. Terus waktu itu rencananya mau pulang ke Jawa Barat, tapi diajak sama teman satu kantor. Ada namanya nggak disebutin ya, gitulah. Ya. Terus Di teman satu kantor. Nah, waktu itu di kantor dia nanya, pernah suka naik gunung nggak? Suka dong, katanya kan. dia juga suka naik gunung berarti. Dia pernah ke Mahameru, cuman gagal muncak. Oh gitu. Gagal muncak. Nah, terus sekarang mau ngajak aku, ayo naik gunung mana nih? Gunung Mahameru, yang deket sini kok, dari Malang deket gitu. Kita lewat Tumpang, dia bilang gitu. Nah, aku kan nggak tahu banget ya, nggak tahu soal Gunung Mahameru itu kayak gimana gitu kan. Terus aku searching, googling di kantor itu, loh, ternyata gunung tertinggi Jawa. Kaget kan, gunung tertinggi Jawa. Dia pertama kali langsung ke gunung yang tinggi di Jawa gitu. Jawa Timur itu langsung Mahameru. Terus? Persiapannya kan, kalau aku biasanya kalau ke gunung itu persiapannya harus matang, harus olahraga dulu aku gitu kan. Ini langsung dia ngajak itu hari Kamis kalau nggak salah. Besok kita berangkat ke Ranupani. Berarti apa hari Jumatnya? Hari Jumatnya, hari Jumat sore itu langsung. ya, hari Jumat sore itu langsung ke Ranupani. Jumat sore sih, Jumat siang lah. Iya, berarti udah salah tuh dari awal juga. Biasanya sebulan. Peralatan nggak punya. Kayak apa sih? Pokoknya kelengkapan fisik juga nggak ini. Kelengkapan alat-alat aku nggak punya. Alat-alat nggak punya, jaket nggak punya. Gitu kan, jaket untuk khusus gunung gitu kan. Karena di rumah di Jawa Barat banyak. Jadi tinggal, gimana? gitu kan. Pinjam semua gitu nyawa. Dia bilang, udah nggak usah ribet katanya. Ini aja nanti disewa aja, disewain sama dia gitu. Kayak nesting, kompor, sleeping bag segala macam, terus tas carrier-nya kita sewa. Udah begitu, aku kan mikir ini perlengkapannya aku nggak punya, kayak sepatunya. Ada sepatu proyek dah tuh yang cut ya pokoknya ya, mereknya itulah, cut gitulah. Proyek kan dulu aku pekerja di proyek gitu, developer. Iya, jadi pakai sepatu proyek. Iya, pakai sepatu proyek dan celana pendek jeans yang aku potong. Waduh. Aku potong. Nah, aku bawa training tuh, atau celana olahraga tuh, celana olahraga aku bawa, dan sama sweater. Punya sweater aku bawa. Ya kayak Slayer. Slayernya itu kayak slayer yang segitiga gitu. Iya. Iya, slayer lah. Nah, itu aku bawa.
persiapan kayak sarung tangan segala macam, ya sarung tangan motor. Ya dari sini aja udah kelihatan Iya, nih. makanya. Nggak ngedadakan siapa Iya. aja hajar. Ya hajar aja kayak padu hajar gitu. Terus pas gitu bilang kita patungan buat logistik katanya. Udah patungan buat logistik. Berapa orang Aku tuh kata kemarin bapak. tuh? Terus Berapa kata orang tuh, itunya? Ya berapa ya 8 orang. 8 8 orang tuh orang. sama aku sama temanku berdua. Nah temanku itu ngajak lagi 6 orang. 6 orang temannya dia. Nah, kita bareng-bareng aja pas siang itu bareng-bareng aja ke Ranupani ke perizinan, setelah dadakan ngurus surat sehat segala macam Ya. gitu kan. Di persiapannya ini gila banget dulu baru Yang 2 hari gitu kan. yang 8 orang mereka siap-siap juga atau sama Enggak, kayak yang kamu? 8 itu kita. Oh, yang Aku 8. sama temanku 2. Terus temennya temanku itu ada 6 orang. Tapi mereka persiapannya oke atau Sama sama? juga, sama juga. Jadi pada pemula semua ini tuh. Jadi Bukan pemula. Jadi Oh. temanku yang ini sama teman-temannya dia ada yang pernah ke Mameru tapi cuman ke Ranokumbolo mainnya. Terus dari perizinan lolos. Oke. Nah, perizinan lolos. Nah, persiapan semua sudah, logistik udah. Tapi ya aku masih aja belum yakin sama fisik aku itu. Iya. Sama fisik sama peralatan Yang dibawa. yang untuk individunya gitu, yang kayak jaket, terus pakaian, terus ini sepatu, tasnya juga tas sewaan kan nggak bagus-bagus amat gitu. Dulu itu kayak asal aja gitu kan sewa yang satu harinya kalau nggak salah 25.000 kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, Dulu pasti, ya. dulu Dulu itu. tuh 25.000 sehari. Nah, Sehari. sewa itu aku kena cas 1 hari kan di sananya menjadinya 4 hari. Oke, lanjut Nah, cerita kalau gitu, pas naiknya. Persiapan, kita briefing di perizinan segala macam. Nah, kita makan sarapan dulu deh. Sarapan dulu, memutuskan jam 2 itu kita jalan dari Ya. Ranupani ke Ranokumbolo dulu. Nah, udah gitu pas di pos 3 antara Ranupani sama Ranokumbolo, hujan lebat. Tapi medannya yang kamu perkirakan nggak kayak medan si Nah, gunungnya? justru itu kan aku gak tahu. Aku cuma ikut aja gitu. Pertamanya kamu ekspektasinya gimana? Apa sama kayak gunung-gunung di Jawa Barat atau gimana gitu? Ya, pertama sih itu kayak santai aja gitu dari Ranupani lah ini. Pas mau ada selamat datang gitu, pendaki selamat datang gitu pendaki. Iya. Pendakian ini Gunung Mameru. Di situ ada satu tanjakan. Tanjakannya itu tidak terlalu miring. Tapi namanya itu kalau ini tanjakan selamat datang. Tanjakan selamat Iya, datang. tanjakan selamat Selamat datang. datang aja udah ada Tanjakan ininya selamat ya. datang. Nah itu dia Udah itu ada nanjaknya suguhannya. itu miringnya nggak terlalu miring sih, tapi panjang dan nanjak terus gitu. Nah dari situ aku gila pas di tengah-tengah tanjakan itu, ini kok ngos-ngosan banget itu. Baru awal tuh udah selamat Ya datang. aku udah semangat tuh kan, udah semangat gitu jalan, mulai jalan, kok ngos-ngosan ini napas ini gitu. Terus Hendy kata temanku, santai aja katanya, gak usah ini Nggak ada usah tanyakan sama buru-buru. datang gitu. Oke, aku ikutin ya terus pas udah mau habis tanjakan tuh, udah tanjakan sedikit udah. Ih, ngos-ngosannya kayak mau mati loh. Wah, sih kayak mau mati gila ini. Ini mau lanjut apa enggak? Masa sih? Baru selamat datang udah. Aku tanya sama ini mau mati nih, mau mati. Aduh. Gitu. Udah tahu mau ini mules gitu kan. Udah mules pengen BAB. Aduh, BAB di mana gitu kan. Udah segala kerasa aja ya Udah pas segala waktu- kerasa aja itu. Aduh. Itu baru tanjakan yang itu. Cuman salahnya di startnya itu aku bot Dihajar gitu, ya, berarti jangan dihajar di awal. Dihajar pas di tengah-tengah. Loh, kok loyo? Jadi aja gini geleong. Gini aja. Jalannya itu. Aduh. Terus udah gitu. Udah gitu istirahat. Oke, Istirahat pertama kali di situ tanjakan selamat datang gitu. Wah, kacau. Aku udah hopeless banget itu. Aduh, ini
gila tanyakan sama datangnya ini nggak lumayan apalagi nanti. Sambil dia bilang udah di sini mah ini doang lurus katanya. Oh iya udah, pas di situ tenangin dulu, jalan lagi. Wah itu udah landai itu. Bonus kalau orang-orang pendaki bilang itu bonus ya, kalau lulus gitu. Nah, gitu ini aja terus jalan pos 1, pos 2. Nah antara pos 2 sama pos 3 itu hujan deras banget. Oh, gitu. Wah gila deras banget, kayak si airnya ditumpahin gitu. Aduh, Kalian lanjutin berarti jam berapa tuh? Pas mau ke pos 3 sekitar ya? jam 4-an lah kalau nggak salah. Jam udah mau sore berarti Iya, ya? udah mau sore jam 4. Sore berarti langsung hujan Iya, gede gitu di tengah-tengah antara jalan. pos 2 sama pos 3 aja. Itu sekitar jam 4-an, jam setengah 5-an lah. Ya gitu. Nah kita istirahat di pos 2-nya, terus menuju pos 3. Dan itu waduh, hujannya deras banget. Kita nggak ada persiapan. Aku aja pakai jas hujan motor. Pakai jas hujan motor yang 5.000 itu. 5.000. Aduh, yang di Alfamart warna hijau. Iya. Nah gitu. Terus bawa jas hujan, bawa jas hujan. Oh ya ampun. Terus antara pos 3 ke pos 4 itu ada satu tanjakan yang nanjak banget. Nanjak pokoknya, nanjak kayak gitu. Hujan kan licin, terus dia tanah. Air dari atas segini, wah pada turun gitu. Wah. Itu tas atau yang lainnya selamat? Nggak hujan gede gitu? Nah, itu si tas itu kan nggak ada rain covernya. Aduh, yang 25.000 itu? Iya. Nggak ada rain covernya tuh. Oh ya, harus dicek dulu berarti ya. Kalau mau harus bener-bener. kalau mau nyewa juga harus dilihat ada rain covernya atau gitu. enggak. Terus Nggak ada rain covernya. Terus temannya temanku tuh yang agak gendut gitu kan. Dia itu bawa telur di kaleng Iya. bekas kue gitu. Bawa telur dipegang gini Dikelek gitu. Iya, karena takut pecah. pas mau ngeluarin jas hujan katanya dia dikeluarin dulu, tapi dia nggak dimasukin lagi ke ini, nggak Ke tas. gitu, dia bawa aja kayak gini. Pas nanyak itu si telurnya jatuh. Telurnya jatuh. Udah mau hujan lagi. Iya, Terus kamu di mana posisinya? Di belakang. Aku di belakang. Dia udah di atas. Telurnya jatuh, gitu. Wah, ini telur udah keselamat, udah telur gitu. Itu dimarahin satu kelompok pas itu. Ternyata si telurnya itu ada berasnya di dalamnya. Jadi nggak ada kenapa-napa. Telurnya cuman pas di gelundungnya itu loh. Gelundung. Ke bawah. Aku mau nginjek. Itu karena ngindari mau ngambil telur, aku kleset. Nah, serodot tuh bawah. Itu gara-gara telur itu. Ternyata masih ada di belakang temenku. Di belakang, karena ditangkap telurnya. Terus ada temenku yang ini pakai tali kan nggak bisa tuh, licin ngerangkak gitu. Pakai tali. Talinya nggak berguna, talinya orang kecil, talinya putus. Aduh, benar-benar nih kacau banget ya berarti. Tapi ya serunya di situ sih. Soalnya badan kalian kan gede-gede, kenapa bawanya tali kecil? Nggak diperhitungkan berarti ya. Gitu. Tapi selamat lah sampai ke pos 3-nya. Ke pos 4. Oh, pos 4. Pos 4. Nah, udah dikit lagi katanya ada kumbolo kan. Aku udah diem istirahat, sudah tanyakan itu diem. Udah kuyup. Dengan kotor semua. Udah kotor jatuh ya. Itu ya gara-gara tuh. Udah kotor. Udah kehujanan, diem aja pada gini kan, pada istirahat dengan hujan-hujan gitu di jalan. Diem. Udah flu gitu kan, aku udah bersihin segala macam. Lanjutin aja. Masa ayo kita lanjut gitunya. Si hujannya udah agak kecil. Nah, Danau Kumbolo. Di Danau Kumbolo itu langsung diriin tenda. Pas buka tas, wah, basah semua. Tas aku itu basah semua, dalamnya basah semua. Aku bawa pakaian juga basah. Ya Allah. Terus? Yang tersisa hanyalah Kenangan? sleeping bag. Sleeping bag yang terselamatkan karena aku bungkus dengan kresek. Nah,
Karena apa? Karena aku bungkus kresek itu tujuannya karena sleeping bag itu bau. Oh, bukan karena buat nyelamatin dari hujan ya sebenarnya. Nah, semua bau banget. Ih, sleeping bag bau banget itu. Ya udah, aku bungkus kresek itu, aku taruh paling bawah pas dibuka-buka gitu. Justru itu yang paling selamat. Itu paling selamat. Yang menyelamatkan hidupku. Aku tidur. Berarti nggak ada yang ini basah semua aku cari sleeping bag. Baju yang di badan juga pasti basah dong. Jadi kesini tiap mendaki aku itu mau baju mau apapun itu aku kresekin semua. Dan berarti ya. Ya jadi dari pengalaman seperti itu mau baju jaket semua aku bungkus pokoknya. Pakai plastik. Walaupun kita ada tas pada rain cover tetap betul. di plastikin ya semuanya. Itu plastikin karena itu penting banget sih pas hujan itu karena kita butuh namanya pakaian yang kering. Dan pasti aku bawa baju ekstra. Pakaian ekstra. Tapi dari situ ya jadinya belajar sih, Iyalah gile lu, maksudnya kan masih panjang perjalanan, baju udah basah semua gitu loh. Pas istirahat tuh dari udah mau malam lagi. Masih geritik-geritik hujan gitu. Dari tenda itu waktu itu jam 6:30 atau jam 7 malam gitu di Ranu Kumbolo itu. Kita udah gitu cerah aja, angin cerah. Ada bintang, bulan gitu kan. Bagus lah. Aku memutuskan untuk istirahat karena itu waktu itu badan aku tuh udah gak fit banget. Yang lain gimana tuh yang 8 orang? Yang lain hahi aja gitu. yang 6 orang itu yang hahi aja. Nah gitu. Udah gitu dia kayak kalau gak salah Remi apa gaplay gitu di luar tenda. Terus aku memutuskan untuk istirahat, tidur. Aku minum obat, kalau gak salah obat suplemen apa? Iya suplemen kalau gak salah. Aku minum suplemen, udah makan segala macam, aku langsung istirahat. Karena kondisi pakaianku kurang ini, aku jumurin di luar, aku bikin jemuran dulu. Jemuran darurat gitu. Nah paginya pas pagi subuh aku bangun aku ini apa bentar. Kalau misalnya semuanya basah berarti kamu minjem baju ke orang gitu? Iya minjem baju ke kirain kamu ke temanku kebetulan banyak bukan banyak sih bawa baju ekstra gitu. Nah dia itu nggak ngasih tahu, dia itu pakai kresek semuanya. Nggak semuanya juga. Nggak semuanya, cuma dia pakai kresek gitu. Dan beberapa bajunya dia itu khusus pakai kresek. Oke. Gitu. Lanjut. Jadi, ya subuh. Nah subuh aku bangun, badan enak banget. Enteng lah ya. Enteng. Karena aku langsung istirahat, langsung ini. Flu gitu. aku hilang, badan aku fit, semua oke. Nah malah yang temen-temenin yang 6 orang ini pada apa sih istilahnya, pada gak enak gitu badannya, soalnya mereka ini apa kayak main pas malam begadang udah begadang itu kan mereka istilahnya pas paginya jadi kayak agak loyo gitu loh. Terus kebangunnya juga agak kesiangan terus nggak istirahat. Nah itu sih yang penting. Kalau waktu istirahat usahakan langsung istirahat gitu. Iya, jadi kalau kondisi badan nggak enak langsung minum obat-obatan yang kita bawa sendiri, misalkan yang selalu kita konsumsi, misalkan untuk dalam kondisi darurat. Nah itu penting itu. Ya. Langsung istirahat. Itu catatannya ya berarti. Ya, kalau udah kehujanan, jangan makan, langsung minum obat atau minum vitamin, langsung istirahat. Kalau besok mau kembali lagi kondisi yang fit gitu. Ya, oke. Nah itu. Nah, jadi yang teman-teman kamu tuh yang 8 orang udah aja tepar gitu ya, Enggak, yang 6 orang. Yang 6 orang. 6 orang itu bukan tepar sih ya, enggak ngelanjutin buat muncak. Nah dari situ temanku yang satu kantor itu bilang dia kan itu sama kayak aku gitu. Ngajak untuk bisa muncak gak katanya. Oke. Aku pikir oke ayo, aku udah siap. Udah badanku udah fit gitu kan. Udah gitu oke ayo. Nah
kan kita bawa tenda 2. Nah tenda yang satu kita bawa sama logistik, sebagian kita bawa sama peralatan gitu. Kita siap-siap beres-beres. Nah yang 6 orang ini masih di Rankumbolo dan siangnya katanya mau pulang ke Ranupani. Jadi udah aja gitu ya, cabut aja. Gitu. Jadi kita siap-siap untuk Kalimati. Camping Kalimati buat malamnya nanti kita summit gitu. Pas mau tanyakan cinta, yang di belakang itu ada 4 orang dari Surabaya. 4 orang dari Surabaya itu manggil, Mas mau ke puncak ya? Oh iya, bareng aja, saya soalnya tidak tahu Medan katanya gitu, dan baru semua gitu. Oke lah, kita juga baru gitu. Aku khususnya baru dan ini temanku udah pernah kesana tapi gagal puncak kayak gitu. Oh ya udah, yang penting kita tahu aja, ya udah bareng 4 orang. Dia nggak bawa tenda, terus logistiknya dia pun nggak dibawa semua gitu. Ya, di sana. Itu posisinya berarti mau ke siang ya? Iya, mau ke siang. Pokoknya mau ke Kalimati aja. Kalimati jadi udah pede sore, duluan ya. Tuh sampai tuh bakalan sore gitu, balik lagi gitu ya? Enggak, sore di Kalimati. Oh oke. Kalimati, nah camp terakhir. Terus? Udah gitu, jalan, udah bareng. Kita cuma bawa tenda isi 4, 6 orang karena kita hanya istirahat sebentar, terus kita summit, terus kita turun, terus kita pulang ke Ranupani lagi. Nah gitu. Rencana awalnya sih gitu ya. Gitu. Terus? Udah gitu di Kalimati kita diriin, kita sarapan, malam-malam itu masih kita ngobrol-ngobrol gitu kan, namanya anak orang baru ya. Kita ngobrol sama ini, kita sharing pengalaman. Nah gitu. Udah kita udah jam 8:30 kita tidur lah. Kita tidur, udah di tenda di Kalimati itu. Tidur jam 9. Nah, jam 11:30 bangun semua. Jam 11:30 kita sarapan. 11:30? Kita sarapan dulu. Bukan sarapan dong. Iya sarapan. Sarapan buat ini, buat persiapan. Ya oke. Itu sih makan malam. Terus kan makan malamnya udah. Ya oke. Sore itu. Terus sarapan, balik lagi ke sarapan. Terus? Udah sarapan lah. Sarapan dulu katanya. Wah, sarapan nih jam berapa nih gitu. Bangun. Nah, kita siap-siap. Udah makan itu, siap-siap untuk summit attack. Jadi jam 12 atau jam 1:30 gitu aku lupa. Dari situ dia berarti bilang, malam ya. temanku kan udah yang satu ini udah pengalaman tuh, udah pernah ke sana. Dia bilang bawa cuma air minum sama makanan ringan, nggak boleh bawa carrier, nggak boleh bawa ini. Oke, memang se ekstrim itu kalau aku bilang. Aku nggak gampangin gitu kan, memang se ekstrim itu, nggak bisa bawa tas ini susah gitu ya, katanya. harus bawa kalau diri bawa tas doang. kecil, kalau bawa tas kecil bisa katanya, buat HP atau kamera atau makanan ringan katanya. Ya udah aku bawa ada itu si apa, 1 botol aqua kecil gitu, air mineral. Nah sama kalau nggak salah apa ya, coklat apa gitu, coklat sama madu rasa Pak. Iya gitu. Nah jalan malam-malam gitu kan, wah kondisi dingin gitu kan, terus aku pakai celana training buat olahraga, terus pakai apa si sweater, nggak pakai jaket yang tebal, cuman pakai kupluk Mamang Villa gitu. Cuman pakai slayer gitu, terus gitu dinginan aja kalian tuh ya. Ya sama, yang lain juga seperti itu gitu, pakai aja gitu karena pertama berdiri itu gitu. Persiapan juga kita ngobrol-ngobrol ya, persiapan mereka juga kurang gitu. Ya gitu. Jalan udah mau sampai lewat vegetasi di puncak itu aku drop. Karena fisikku sebelumnya juga udah kehujanan, tapi recovery aku kurang, ya istilahnya aklimatisasinya itu kurang gitu di gunungnya itu. Terus aku kena kayak ketinggian gitu, penyakit ketinggian. Aku mual, rasa percaya diri hilang, mual, pusing, terus kembung, lesu, lemah.
Ya pokoknya campur aduk, dan itu rasanya aku pengen mati aja deh gitu. Iya, bener. Amit-amit dong, amit-amit. Iya, aku pengen mati aja nih, aku mau mati gitu kan. Jadi Dalam kayak pikiran aku itu gitu, kayak udah nggak Udah ada harapan hopeless pengen. gitu. Hopeless gitu, jadi aku sampai tidur di pasir-pasir itu, sampai tidur gitu, rebahan gitu, sampai tidur. Terus di teman-teman juga ada yang ngalamin tapi nggak separah aku gitu. Cuman temen aku bilang ini minum ini aja, ini aku bawa air gula merah, dia air gula merah sama gula merahnya, aku minta gula merahnya aja biar ada mood. Mood aku tunggu 5 menit 10 menit, pusing gue hilang, berangsur hilang, badan aku enak. Kata temanku, bisa lanjut nggak? Lanjut aja kan. Dan itu udah masih kondisi yang agak masih ini, aku terus aja gula merah gitu, terus dia kasih minum juga gula merah yang hangat itu di termos kecil. Nah itu enak banget, badanku langsung enakan, aku langsung bisa lanjut dengan jalan yang pelan-pelan. Kata mereka pelan-pelan, ayo kita bareng-bareng aja pelan-pelan. Udah gitu jam 5 itu jam setengah 6 pagi kita baru mungkin sampai ke puncak itu cuma 50 meter lagi. Tapi rasanya udah nggak kuat ke atas. Gitu. Sampai ngerangkak Kaki udah lemes kali ya. Iya. Aku dalam hatiku, nanti aku kalau ke gunung lagi bakalan persiapanku bakalan matang banget gitu. Itu dalam pikiran aku. Pertama aku nggak boleh nyepelein tentang persiapan fisik, persiapan peralatan. Pokoknya kesiapan buat individu kita, peralatan individu itu penting banget kayak jaket, celana gunung, sepatu gunung gitu, baju, buff. Aduh, itu udah paling penting banget. Itu terus fisik. Tapi itu. Jadi itu tuh jadi 50 meter dan lagi. Itu 50 meter lagi ke atas, 50 meter, sekitar 50 meteran lagi gitu. Kita ngerangkak berempat. Wah, ada temanku yang udah mau nyampe puncak itu, dia langsung bangkit tuh lari, wah ke atas. Sampai lari-lari gitu kan. Nyampe atas. Wah, gila, itu sesuatu yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun loh. Gitu. Iya. Bagus banget. Aku nyampe atas itu jam 6. Jam 6 pagi. Berarti matahari juga ya. 6 jam berarti. Ya, dan itu cerah banget, di atas cerah. Tapi jam 7-nya itu kalau gak salah datang berkabut. Nah itu aku udah nggak bisa berkata-kata sih waktu nyampe puncak itu, karena perjuangannya ini sih jadi kalah semangat gitu. Sampai bilang mau mati Iya, mau sampai bilang ini mati nih, gue mati gitu kan. Aduh, dasar lu bisa omong-omong. Ya begitu. Terus udah di puncak itu sujud syukur karena nggak bisa berkata-kata. Aku masih jadi berlinangan air mata sama berpeluang kayak Teletubbies loh, kayak 4 orang itu. Terus pelukan gitu kan. Jadi cuman sedikit berarti ya, jadi jam setengah 6 ke jam 7 30 menit doang di atas. Iya, enggak sih, kalau yang di atasnya mah cuma sampai jam 7. Jam 7. Nah, pas ada momen waktu di puncak itu, yang waktu si gunungnya mengeluarkan abu, kayak letusan gitu kan. Nah itu aku mau lari tapi udah mau kemana? Ini mau meletus apa gimana gitu kan? Udah abu gitu. Udah gitu, aku langsung baca doa gitu. Kata temanku, udah ini biasa, malah dia minta foto gitu. Foto-foto gitu. Di belakangnya itu backgroundnya tentang yang lagi meletus itu. Bagus dong. Iya, aku bilang, ini kan biasa, emang aktif gitu kan. Aku pikir ya kalaupun meletus aku nggak bisa kemana-mana, soalnya nggak bakal selamat juga gitu kan kalau meletus. Ya udah, aku pasrah aja sama yang maha kuasa. Gitu. Ya, terus udah gitu. Turun aja, udah jam 7 katanya. Jam 7 katanya
ini udah berkabut banget, kayak udah mau hujan gitu. Turun aja, turun gak nyampe beberapa jam loh, cuman 1,5 jam kalau nggak salah turun itu dari puncak ke Kalimantan. Karena Padahal perjuangan. Iya, perjuangannya setengah mati ya, Turunnya jadi cepat ya. Turunnya cepat banget. Terus Udah gitu kita mau siap-siap beres-beres tenda gitu, mau balik ke Ranokumbolo. Kita sarapan dulu, mau sarapan dulu. Ngopi dulu guys. iya. Sarapan dulu. Terus Udah sarapan itu, udah beres makan, mau beres-beres tenda, hujan langsung kayak ditumpahin gitu. sama lagi, berarti kamu kehujanan 2 kali. Gitu. Si hujan petir, aduh sampai ngeri aja. Wah, ini nggak bisa nih kayak gini. Nggak bisa dilanjutin berarti Iya. ya. Si hujan Harus diam itu dulu. berhenti jam 6 sore kalau nggak salah. Dari jam 8. Iya, dari jam 8, enggak, dari jam 9 kalau nggak salah. Jam 9. Jam Wah. 9 pagi. Jam 9:30 atau jam 9 pagi gitu. Berarti skip makan siang nih. Skip makan siang. Makan siangnya cuma ya seadanya logistik gitu, seadanya logistik. Dan itu udah habis kan logistik yang itu tuh udah dibikin kita makan pas turun summit itu. Kita habisin, nah gitu. Nah dari situ lah kita kepaksa Kesalahan kita pemula. harus nginep karena badai, Tidak kena diprediksi badai. cuaca ya. Kita nggak bisa prediksi jadi. Nah, malam-malam kelaparan coba. Aduh. Malam-malam kelaparan karena hujan gede lagi. Jadi sore ke malam tuh Logistik masih udah habis, logistik udah habis, udah gitu. Ya udahlah, hopeless banget sampai tenda itu isi 4, tapi orang, tapi itu kita saling cerita dan saling lapar melapar. Air pas pagi-pagi cerah, ada air udah habis. Nah, si jas hujan ada Berarti- rain cover itu. kalian tuh berarti seharian makan cuma sekali berarti. Iya, sekali Aduh, cuma ya pas turun aja. ampun. Cuma ada cemil-cemilan di kita gitu. Yang kita malamnya di ini buat ngemil gitu. Itu habis pagi-pagi itu udah lapar banget. Nggak ada air habis. Udah gitu di pagi-pagi hari itu sekitar jam-jam 6-an gitu, 6:30 ada air di rain cover. Dan itu wah ini air nih. Air hujan. Air hujan. Aduh. Oh, minum aja air hujan sama aku. Ini minum. Yang lainnya kemana minum gitu. Aduh, saking nggak ada Saking nggak ada minumnya, nggak ada. air jauh Udah kali gitu. ya. Terus Aku sama temen gue ini yang dari Surabaya. sedih banget, Yang Pak. dari Surabaya itu ada satu orang tuh yang itu namanya Nur Hadi, Pak. Terus kita minta ke tenda-tenda lain kayak beras sama apalah gitu. Sama garam kayak apa gitu. Terus ada yang ngasih mie, ada yang ngasih beras, dan ada gitu tenda-tenda yang ada cuma Nggak beberapa pada baik tenda, ada 4 berarti. tenda kalau nggak salah di Kalimati itu. Sama Sama yang tenda pada kita ya. Nah, gitu dapat kita masak cuma mie sama nasi. Wah, itu udah Udah enak nikmatnya banget. luar biasa. Wah, Enggak lah, seharian nggak makan. gila itu enak banget, pokoknya nggak terlukiskan. Nah itu aku tuh ada sedikit uang gitu di kantong. Aku beliin gorengan, dan gorengannya berapa harganya? Berapa? 3.000 satunya. Daripada kagak makan lu. Daripada kagak makan. 3.000. Ada yang jualan ya? Ada shelter di Kalimati Oh. yang jualan gorengan kalau nggak salah. 3.000 apa 2,5 gitu. Pokoknya ya segitulah. Nggak apa-apa lah, 5.000 pun dibeli lah. Iya. Kayak gitu. Terus Begitu persiapan kita kemas-kemas tenda. Nah, pagi-pagi kita, bukan pagi-pagi juga sih ya, jam 7:30 kita ke Ranokumbolo. balik lagi. Ya pas di Jambangan Pak, sebelum Rorombo namanya, ada Rorombo. Jambangan ada yang jualan ini, ada yang jualan buah itu, buah semangka yang diiris-iris itu. Pak, jam berapa dari perizinan? Jam 5 pagi, jam subuh. Buset, di Jambangan udah jam 8 gitu. Berarti Gila, cuma ini 3 cepet jam. banget tuh. Ini dari mana jalannya gitu kan? Aku mikir, ini jalannya dari mana? Jalan biasa Pak? Bukan, katanya jalan yang satunya namanya ayak-ayak. Oh, temanku ada yang tahu. Oh, ayak-ayak saya tahu katanya gitu.
nanti pulangnya lewat situ aja dari Nukumbolo. Oke lah, aku nggak tahu sama sekali kan. Ikut aja. Pulang ke Ranakumbolo, di Ranakumbolo kita masak-masak, karena logistik yang dari anak-anak Surabaya itu yang 4 orang itu banyak banget logistiknya. Wah, dimasak semua. Kita pesta aja di Ranakumbolo pas puasin makan. Ajar ya, balas dendam kemarin. Balas dendam. Udah gitu sekitar jam 12-an. Jam 12 siang dari Ranakumbolo terus beres untuk balik ke ini ke Ranupani. Beres-beres jam 12 itu beres-beres. Jam 12 beres-beres. Ya udah kita foto-foto nyantai gitu. Udah mau pulang. Baru jam 2 kita berangkat baliknya gitu. Kita pakai jalur yang ayak-ayak Bapak Semangka. Udah gitu. Itu pemandangannya keren banget. Jarang orang yang ke sana. Pemandangannya keren banget. Nanti bisa di itu ya, share fotonya. Ada kok di sini. Iya. Ya di sini nih. Ada. Itu keren banget. Bukitnya juga hijau. Wah, kayak bukit-bukit Teletubbies gitu loh. Oh, gitu. Iya, waktu pertama itu aku ini sumpah keren banget. Terus pas jalur itu tuh jarang orang mau pakai. Dan si jalurnya itu nanjak, turun, cuma gitu aja. Dan itu pas nanjak ini kok enggak berhenti nanjaknya kita nggak ada bonusnya gitu, nggak ada lurusnya ini. Wah, pas turunnya turun banget gitu. Wah, ampun. Nyampe jam di Ranupani itu nyampe jam 5. Kalau misalnya jam 5 sore. Jam 5 sore langsung kita pokoknya kayak sarapan lalai jadi segala macam. Nah, udah gitu bubar jalan aja yang 4 orang Surabaya itu kita kontak, kita tukeran nomor HP segala macam gitu. Ya jadi teman lah ya, jadi dekat. Ya, mungkin lebih dari teman lah. Kejadian kehujanan. Iya, itu pertama ya. Kelaparan gitu ya. Aduh. Mama sayang. Jadi apa ya? Jadi pengalaman pertama kali ke Semeru sih. Itu aduh, dengan persiapan yang seminim-minimnya. Dan itu dari situ aku belajar setiap ke gunung persiapannya harus matang. Jadi olahraga sebelumnya olahraga. Olahraga terus perbekalan ya, terutama logistiknya. Ya makannya harus bener lah, makanannya harus bener lah. Pokoknya makanannya itu yang penting. Terus persiapkan fisik yang memang optimal. Jangan menyepelekan gunung gede atau gunung kecil, istilahnya ini gunungnya ini mah kecil cuman 2000 sekian gitu. Itu enggak ini sih, enggak istilahnya enggak menutup kemungkinan kalau kita akan kepayahan di situ di gunung yang kecil apapun. Karena gitu. Nggak tahu sih dia apa ada landai apa. Waktu dapet mendaki di Kelut juga gitu. Kelut itu cuma kecil, gunung kecil. Tapi ya udah nanti Kelut berikutnya. Itu gunung kecil tapi menyakitkan. Ya nanti itu diceritain berikutnya. Jadi tentang Gunung Mahameru cukup segini aja. Jadi yang dapat kita petik itu persiapan yang matang terus jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan medan. Jaga etika. Terus kalau mau itu dicek lagi yang pesen-pesen tas gitu ya, yang mau ini red covernya ada atau enggak. Dicek peralatan itu yang benar lah. Sama kalau pengalamannya udah nggak kuat banget sampai kayak Sena bilang-bilang mau mati, jangan lupa bawa makanan yang mengandung glukosa ya, maksudnya kayak yang manis, gula, coklat dan lain-lain. Ya itu aja, mudah-mudahan jadi ilmu buat kalian. Sharing pengalaman dari Sena, nanti mungkin foto-fotonya bakal kita share di sini juga, mau itu di akhir atau di tengah-tengah nanti kita lihat. Ya udah, kalau kalian yang punya pengalaman juga mendaki di Mahameru, boleh silakan komen di bawah, nanti kita baca dan kita balas insyaallah. Ya terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suka jalan.